di sini dijelaskan ya. Yang bisa beri real demand ke crypto market dan juga Bitcoin itu adalah industri dana pensiun ya. Saat ini valuasinya 43 triliun USD dan 401k sekarang valuasinya 9T. Nah, ini Menteri Ketenagakerjaan US ya, itu ada wacana di 2026 nanti itu akan memasukkan Bitcoin ke 401k. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau Bitcoin masuk ke 401k yaitu real demand ya, karena ada sistem yang namanya target date fund. Jadi di tanggal tertentu pun orang akan setelah ya paycheck mereka dipotong itu akan secara otomatis dia beli Bitcoin ya. Dan chart yang menarik di sini kalau kita lihat itu adalah case ya, ketika Bitcoin masuk ke 401k itu akan memberikan real demand ya 79 billion setahun. Ya ini kita ngomong real demand. Jadi sampai tahun 2032 mungkin yang ngebit Bitcoin itu bukan seller lagi ya, tapi dana pensiun. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara ekonomi bahwa Amerika ini kan sekarang Elon Musk kemarin sempat gua lihat salah satu interviewnya beliau di mana beliau bilang hutangnya Amerika ini kan besar sekali, di mana jumlah pembayaran bunga hutangnya itu lebih besar dibanding budget militernya Amerika. Ya. Dan menurut dia ini adalah zona yang berbahaya dan banyak sekali. Even Jensen Huang dan lain-lain juga bilang hal yang sama. Ya, ini ada orang-orang yang takut terhadap bubble di pasar saham Amerika. Ya. Nah menurut lu ini apakah ini ada dampaknya nanti pasar saham atau Bitcoin ini mengikuti siklus yang berbeda? Karena kan kalau kita lihat S&P kan naik kan tahun ini. Kita lihat Nasdaq juga naik tahun ini. Nah apakah bakal refleksif nih ke Bitcoin? Karena kita lihat korelasinya makin lama makin rendah nih antara Bitcoin dan juga US stock market lah kita ngomongnya. Ya jadi pertama mungkin kita lihat juga ya, ini data yang menarik ya. Dimana selama ini kita ini masih dalam keadaan ya quantitative tightening dan rally ya Bitcoin, yang mana kita lihat di siklus ini itu tidak ya didukung oleh injection liquidity yang tinggi. Nah, ini kalau kita lihat ya sekarang ya, ini gambar ya dari Fed, di mana kita dapat rally-nya Bitcoin ya dari 2023 awal sampai sekarang itu driven dari institusi ETF ya, approval, yang mana orang banyak yang berharap ya adanya kenaikan. Cuman kita belum di keadaan ya QE ya, quantitative easing. Cuman kita kan kemarin udah ya dapat quantitative easing ya untuk bulan Desember ya, dan drop ya 25 bps. Jadi ya harusnya ya kita ngomong itu juga jadi salah satu ya, bahan bakar juga katalis positif yang harus kita perhatikan ya. Karena ini kalau kita lihat memang utang ini nambah terus ya. Ini kita lihat data ya global bond. Cuman faktanya bukan cuma US yang utang ya. Jerman, Jepang ya, franc dan juga United Kingdom. Ini mereka udah jor-joran utang sebenarnya setelah Covid ya. Ini kan dari 2021 setelah Covid semua orang ini melakukan ya banyak sekali utang. Ini kan menunjukkan bahwa kita nggak bisa bohong ya kalau ekonomi kan masih belum baik-baik saja secara global. Setuju. Ya. Jadi hal yang harus diwaspadai.